Jadi yang di 5 kunci mengemudi itu Mas masih ingat? Pastikan pandangan jauh ke depan, masih Ya. pandangan jauh ke depan saya lihat. Nah, Cuman yang itu tuh masih ingat semua lah. ya. Kalau pandang jauh ke depan itu seberapa jauh kita pandang jauh ke depan? Pandangan jauh ke depan kita kalau Sejauh apa? kalau yang pakai kacamata ya sejauh aku Mata memandang. memandang. Atau minimal berapa detik tuh? Minimal kita kalau kaca spion 4 sampai 8. Minimalnya minimal 15 detik. 15 detik. Nah, jadi kita harus bisa mendapatkan pandangan minimal 15 detik. Kalau di daerah tikungan seperti ini umpamanya nih kan, ini bangunan Mas dari sini. Bisa nggak kita memandang 15 detik di sini? Enggak, Nggak bisa. Kenapa? karena blind spot Blind spot. dari posisi kiri. Oke. Kalau Kalau ada kaca yang cembungan. ya. Kalau lari 40 km per jam, itu kita menempuh jarak per detik adalah 11,1 meter per detik. Oke, lari 40. Jadi kalau 11 kali 15 detik jadi berapa tuh? 11 kali 15 5 165 kan? 165 meter lah. Jauh kan? Lari 40. Jadi kalau kita di tikungan seperti ini, di tikungan gini, kita berada di sini 165 itu sulit mendapatkannya, gitu kan? Kalau lari 40. Nah, kalau lari 20 berarti 5,5 detik. Jarak dari ke posisi kita ke sini itu kira-kira berapa meter? Ada sekitar 30 meter. 20 ya. Nah, kalau Mas lari 40, pandangan minimal 15 detik itu ada sejauh 165 meter mustahil kan lari 40. Kalau lari 20 dikali 15 berapa tuh? 5,5 dikali 15 82 meter masih kejauhan kan, berarti tidak juga bisa. Kalau 2,75 dikali 15 40 meter, 41 meter. Nah, di tikungan supaya Mas bisa mendapatkan pandangan 15 detik, kalau ini jaraknya 20 meter, apa yang Mas lakukan? Kata Mas tadi tidak bisa. Nah, kalau lari 40, 165, kalau pandang di minimal 15 detik jauh, jelas nggak bisa. Supaya bisa, apa yang kita lakukan? Kita kurangi kecepatan sampai di 5 km per jam, sehingga pandangan 15 detik itu bisa kita dapat. Jadi memandang jauh minimal 15 detik itu bisa kita lakukan dimanapun dengan cara mengatur kecepatan, disesuaikan kecepatan seperti itu caranya. Jadi bukan tidak bisa tapi bisa, gitu ya. Jadi bisa enggak kita memandang minimal 15 detik di tikungan yang ada bangunan gini? Bisa dengan cara mengurangi itu dia. kecepatan dan bisa jadi ya pengiriman lah. Mantap. Nah, itu dia ya Mas ya. Jadi tujuannya supaya kita bisa lebih awal mengetahui kondisi yang ada di sebelah. Oke. Kunci nomor 2 Mas. Pantau sekeliling kita. Nah, pandang sekeliling kita atau bisa juga pandang luas ya. Seberapa luas kita mandang? Seluas Pandang depan perlu enggak luas?
Perlu. Perlu. Belakang perlu nak kita mandang. Tidak perlu melalui Dengan cara menggunakan cas spion. Di kanan kita perlu nak kita ketahui. Perlu. Kiri juga perlu. Jadi kita pandang luas itu adalah 360 derajat itu keliling, ya keliling. Nah, pandang luas ini kalau kita pandang ke depan itu apa aja yang kita pandang? Yang pandang luas ke depan. Ya, posisi lawan kita ada di Posisi pertama, lawan, posisi lawan lawan. di depan, Lawan berarti yang lawan arah ya. lawan arah. Oke, sudah tuh. Terus meminimalisir posisi lawan dari kanan. Kalau meminimalisir berarti kita sudah melakukan sesuatu. Ini kita ceritanya memandang aja baru. Bentar. Mobil yang searah. Mobil yang salah. Mobil yang searah perlu kita ketahui juga mana tuh dia ngerem mendadak, belok mendadak, ya kan? Itu apa lagi yang harus kita pandang ke depan dan pandang luas? Perhatikan jarak yang ada di belakang kita. Ke depan dulu. Oh, ke depan dulu. Sisi sebelah kiri jalan di trotoar. Hal-hal yang sekiranya bisa mempengaruhi jalur kita. Apa aja tuh? Anak-anak main, orang bekerja, Sepeda motor yang masuk. sepeda motor yang ada di situ, Ya. bisa aja tiba-tiba gerak, Ya. kendaraan parkir, Kendaraan parkir. gitu ya. Itu yang dipandang. Jadi itu yang disebut dengan pandangan luas tersebut. Nah, yang di kiri dan kanan, ya, di kiri dan kanan trotoar itu. Yang sekiranya bisa bukan rumah yang mas perhatikan, Ya. bukan pohon ya, Ya. tetapi sesuatu yang bisa Sesuatu yang mempengaruhi bisa bergerak. jalur kita, ya, yang bergerak itu identitasnya yang bergerak. Itu yang dimaksud dengan pandangan luas ke depan. Kalau luas ke depan, ke belakang, Memperhatikan lawan yang ada di belakang kita. dengan cara melihat kaca spion mana. ya lihat kaca spion ya, lihat kaca spion tengah, ya kiri dan kanan, gitu Kiri ya. dan kanan. Oke. Itu di sisi kiri, gimana caranya? Kalau kiri memperhatikan kaca spion sebelah kiri. Semua terlihat oleh kaca spion? Tidak. Tidak. Itu yang terjadi sama Mas waktu di sini. Ya. Mas sudah terlihat kaca spion tapi tidak ada. Hmm. Nah ternyata kalau sepeda mobil Mas itu di sini, ya, Iya. ini supir di sini, ini kaca spion. Iya. Ini pandangannya cuma sini. Kalau sepeda motor ada di sini, di spion jelas nggak kelihatan. Iya. Makanya Mas bilang tiba-tiba dia muncul, tadinya nggak ada. Ah. Karena dia mau mengiringi di samping Mas terus. Ini sepeda motornya kemungkinan ya. Nah, setelah itu, terus gimana caranya untuk mengetahuinya? Kan di spion ini nggak bisa lihat nih. Nah, gimana cara mengetahuinya? Dengan cara Dengan cara menoleh. menoleh dengan fisik kita. Ya, melihat langsung. Melihat langsung. Nah, ya. Jadi kita melakukan dengan cara menoleh. Nah, ini pentingnya ketika bergerak kita harus terus mengajukan. Jadi mengapa pandangan luas ini 360 derajat? Karena memang objek-objek yang bisa mempengaruhi jalur kita itu ada di sekeliling kita. Makanya ini. Jadi di sebelah kiri kita lihat dengan cara menoleh. Kalau belakang kita lihat dengan kaca spion. Yang perlu diketahui adalah di kaca spion ini tidak semuanya bisa terlihat. Nah, berapa jarak ini? Kira-kira Mas tahu nggak? Tak terlihat kaca spion. Cuman sepanjang tangan aku nih yang berapa meter? 1 meter. 1 meter, Ya. setengah meter lah. 1 meter dia di samping kita, Hmm. tapi sudah sejajar dengan bangku belakang itu nggak kelihatan dari kaca spion. Dari kaca penumpang, ini bangku penumpang kan, ini kaca spion, Mas di sini. Nah, ini 1 meter. Ini sepeda motor yang ada di sini, Mas nggak bisa lihat dengan kaca spion. Nah, jadi pentingnya melakukan dengan cara menoleh. Oke. Kunci nomor 3, Mas. Gerak mata, Gerakkan mata atau aktifkan mata. mata setiap berapa detik? Aktivitas setiap berapa detik? Ya, minimal 2 sampai 2 detik, nggak pakai Ya. sampai. Maksimalnya boleh 2 detik. Jadi kita memandang satu objek itu tidak boleh lebih dari 2 detik.
cuman 2 detik, sebenarnya sampai 1 detik aja cukup. Tapi ini maksimalnya 2 detik nih. Ini kita melihat objek itu sekilas-sekilas saja. Karena kalau 2 detik lebih dari 2 detik kita kelamaan. Terus lihat spionnya 4 sampai 4. 3 sampai 5 sampai 4, 8 ya? Iya, 5 sampai 8 detik. Awak ingatnya 4 sampai 8. Kenapa dia 5 sampai 8 detik? Karena tadi ketika mandang bos ke depan ada 4 item yang kita lihat kan. Iya. 1 detik mobil searah, 1 detik mobil berlawan arah, 1 detik trotoar kiri, 1 detik trotoar kanan. Saatnya kita lihat spion. Baca spion. Nah, karena dia maksimal 2 detik, kita anggap itu 2 detik, jadi 8 detik semuanya kan. Nah, saatnya kita lihat spion. Lihat lagi ke depan, lawan arah, kiri dan kanan, kemudian lihat lagi spion kiri. Kemudian jangan lupa untuk menoleh. Itu penting, karena tidak semuanya area yang bisa terlihat oleh kaca spion. Nah, apa gunanya lihat spion ini? Ini untuk mengetahui lawan yang ada di mengetahui lawan yang ada di keberadaan kendaraan di belakang ya. Nah. Keberadaan kendaraan. Kemudian apa lagi? Untuk Setelah kita lihat kendaraan yang di depan ada, apa lagi yang kita perhatikan? Gelagatnya atau kecenderungannya. Ngebut kah, kencang kah, zigzag kah dia, mabuk kah dia? Mobil di belakang kita. Kecenderungannya, nah, kecenderungannya itu apa? Kemudian apa lagi yang kita lihat? Ayam dimakannya nanti dimakan dia. Tipe kendaraan, tipe kendaraannya apa? Kendaraan besar, kendaraan kecil, kemudian sepeda motor. Itu punya karakter masing-masing. Kalau kendaraan besar, apa karakternya? Kalau berhenti dia tidak bisa langsung berhenti, dia butuh jarak yang lebih panjang karena gaya dorongnya besar. Kemudian kalau sepeda motor, apa karakteristiknya? Mudah hilang dari pandangan. Nah, itu dia. Ini yang terjadi kan? Nah, hilang dari pandangan. Mas bilang kan, tiba-tiba muncul gitu kan? Karena dia hilang dari pandangan. Jadi itulah. Nah, setelah kita mengetahui ketiganya ini, maka di situ kita baru melakukan analisa untuk membuat satu keputusan. Oke, sekarang Mas lihat kaca spion pertama, nggak ada kendaraan. Setelah itu kita lihat depan, lihat kaca spion berikutnya, ada kendaraan dari kejauhan. Katakanlah bus Medan tuh. Terus lihat depan lagi, tengok kaca spion, dia udah ada di belakang kita. Apa analisanya? Kita Analisanya dulu. analisanya ya Berarti itu kendaraan lebih cepat, bisa lebih cepat dari kita. Kemudian dia buru-buru dan mungkin banyak yang memotong. Nah, kita ambil keputusan. Apa keputusannya? Mempermudah dia untuk mendahului, mengurangi kendaraan kita, mengurangi kecepatan kita untuk memberikan jalan untuk iya, itu dia. Jadi itu gunanya di SPT itu. Jadi untuk mengetahui 3 item ini, kemudian lakukan analisa, kemudian ambil keputusan yang tepat. Oke Mas ya. Oke, kunci nomor 4. siapkan jalur untuk menghindar. Siapkan jalur untuk menghindar, siapkan rongga menghindar ya. Iya. Rongga menghindar. Di mana aja kita menyiapkan rongga menghindar ini di kendaraan kita? Banyak ini kan. Kalau bagi saya sendiri di setiap mana kita mengendari Bukan, maksudnya gini. Ini mobil kita. Nah, kita kan harus menyiapkan rongga nih di jalan rongga menghindar untuk mobil kita, kendaraan kita. Di mananya kita menyiapkan rongga? Di depan perlu, di depan sebelah kiri perlu. Kalau di depan perlu. Itulah mengapa kita disuruh menjaga jarak iring supaya kita memiliki rongga di depan. Nah, untuk menghindar dari apa ini? tabrakan Depan, tabrak depan. Terus mana lagi yang harus kita sediakan rongga menghindar? Di bagian kanan dan kiri. Gunanya apa? Kalau seandainya ada sesuatu, kita bergerak ke kiri untuk menghindari yang dari depan, tentu kita akan terhindar dari senggol sebelah kiri atau kanan. Terus mana lagi kita harus siapkan rongga menghindar? Di bagian belakang. Nah, bagian belakang. Jadi artinya kita siapkan rongga menghindar itu di depan, kiri, kanan, dan belakang. Berarti 360 derajat lagi. Sama dengan pandangan luas tadi. Terus mana yang paling mudah kita menyiapkan rongga menghindar ini?
dari semuanya ini. Paling gampang kita atur bagian depan, karena kita cukup mengurangi kecepatan itu jarak. Orang belakang bisa kita atur? Tidak. Terus gimana caranya? Kalau mobil besar berapa jarak iring kita? Jarak iringnya 6 detik. Kalau mobil kecil 4 detik. Nah, kalau mobil di belakang ini perkiraan kita dia jarak iringnya sekitar 3 detik. Apa yang kita lakukan? Kan kurang tuh jarak iringnya, berarti kan berbahaya kan? Ya. Kalau kita ngerem dia belum tentu bisa berhenti. Apa yang kita lakukan? Kita agak menambah kecepatan. Menambah kecepatan itu merapat sini teh. Pendapat pula dengan depan. Menghindar untuk ke kiri. Nah, yang betulnya kita pindahkan jarak iring yang di belakang yang kurang tadi kan kurang 3 tuh. Ya. Yang 3 ini kita tambahkan ke depan. Jadi jarak iring yang tadi kita 4 detik Ya. jadi 7 detik. Sehingga ketika mobil di depan mengerem, kita bisa mengerem secara bertahap dan memberi kesempatan mobil belakang juga mengerem secara bertahap. Gitu. Nah, inilah yang mencegah kita tabrak dari belakang. Oh, nanti posisi yang kendaraan kita sendiri harus Kita jarak. mengurangi kecepatan Iya. kita di belakang. Kita Untuk atur kecepatan mengasih ruang yang lebih panjang di depan kita. Karena dia di belakang terlalu rapat kan. Terus kalau ini truk atau bus, Ya. jangan biarkan dia mengiringi kita dalam jangka waktu lama. Kalau sekiranya bisa dia kasih kesempatan duluan. Kalau enggak, kita tinggalkan dia. Masalahnya kita ada batas kecepatan Ya. kan. Kalau bus dia 80-100 masih mau kan? Ya. Nah, mau nggak mau kalau bus Medan kita kasih dia dulu. Oke. Kunci nomor 5 mas. Pastikan orang melihat Pastikan orang lain melihat kita ya. kita. Orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya orang lain melihat kita? Ya, kalau pertama ya berikan Komunikasi dengan klakson. Ya, kita harus berkomunikasi supaya orang bisa melihat kita. Apa alat komunikasi yang ada di mobil? Klakson, lampu Klakson, sen, sein, lampu dim, dim, lampu, rem, terus apa lagi? terus Lambaian. oh ya, Melambai ini jangan melambai pula. Ah. Lain. Melambai nanti lain berarti ya. Oke, klakson. Kapan kita menghidupkan klakson? saat di depan kita ada Di area blind spot. area blind spot, Mobil terus parkir. Ya, tempat kalau ada mobil keramaian. tempat keramaian. Terus ada orang bekerja di pinggir jalan. Pinggir jalan. Nah, di mobil parkir perlu kita hidupkan klakson? perlu juga. Bukan perlu juga, memang perlu. Perlu. Apa bahayanya kalau mobil parkir? Karena kita tidak mengetahui untuk resisi lawan yang ada di depan. Ya, jadi gini, Nah, di mobil parkir ini bahayanya ketika kita melewatinya yang pertama, kita tidak tahu mesinnya itu. nah, Bisa tiba-tiba dia keluar. Kita resiko nabrak. Iya. Itu. Yang kedua, orang ini bisa saja dia lupa lihat kaca spion, kemudian tiba-tiba buka pintu, Buka pintu. nabrak. Kemudian dari balik mobil ini ada anak-anak yang sedang main, kita kan tidak tahu. Iya. Tiba-tiba berlari keluar, nabrak. Gitu. Dan itu pernah kejadian. Videonya ada, cuma nantilah itu video. Ya. Nah, jadi di barisan mobil parkir kita perlu hidupkan klakson. Terus kenapa di tempat orang bekerja perlu kita hidupkan klakson juga? Karena dia ketika asik-asik kerja bisa saja dia fokusnya kan di tempat kerja dia, tidak fokus. tiba-tiba dia berada di jalur kita kan. Oke, tadi sein. Seberapa jauh kita menghidupkan sein mau belok itu? 20 meter ya, Pak. 20 meter. Iya. Oke. Kalau ini simpang, ini simpang, ini simpang, ini simpang. Tapi jarak simpang ini cuma 5 meter. Kita mau belok ke sini, mau belok ke sini, dari sini. Kalau 20 meter di mana kita mau hidupkan di sini? Ini kan 5 meter jarak ini, berarti 10 meter, berarti sini kita hidupkan lampu sen. Kalau di sini kita hidupkan lampu sen, bisa enggak orang mengartikan kita belok di sini? Bisa enggak kita orang mengartikan kita belok di sini? Karena kita mau belok di atas, di simpang yang nomor 3. Bisa kan? Ya. Jadi kapan kita hidupkan lampu sen?
bukan 20 meter, tapi jarak 4 detik dari simpang tersebut, karena kita bergerak. Gitu. Nah, jangan menghidupkan lampu sen sebelum simpang yang akan kita lewati. Jadi sini ada simpang, bukan di sini kita yang hidupkan, tapi di sini kita yang hidupkan. Nah, terus 4 detik gimana caranya? Ya, atur lagi kecepatan. Kita kurangi kecepatan sekiranya jarak yang kita tempuh 4 detik. Kenapa 4 detik? Karena jarak ini kita tuh memang 4 detik. Kalau mobil di belakang mobil kecil, kalau mobil besar asal melewati garis simpang ini kita hidupkan lampu sen. Setiap kita mengurangi kecepatan, apa yang harus kita lakukan antisipasi sebelumnya selain hidupkan lampu sen? Kita lihat kaca spion, tidak jarak dekat, tidak mobil di belakang kita. Oke, jadi dari cerita ini terlihat kan ada beberapa aspek dari 5 kunci mengemudi ini yang terlewatkan terlaksana. Apa tadi itu? Dengan mengaktifkan mata dengan cara menoleh. Itu yang belum yang terlewatkan tadi. Ya. Karena di dalam mengemudi defensif tidak ada hal yang tiba-tiba. Jadi kalau kita bilang ada tiba-tiba, berarti ada sesuatu yang belum kita laksanakan. Nah, itulah salah satunya cara menoleh. Jadi ketika kita sudah lihat dari jauh, kan kita menoleh 15 detik, ada mobil parkir nih di makan badan jalan gitu. Nah, kalau berarti kita harus mulai menganalisa sekeliling kita, karena kita akan mengurangi kecepatan dan sebagainya. Oh, beneran ada ini ya, mana nih kan gitu umpamanya. Nggak perlu kita pastikan dia dengan cara menoleh untuk memastikan memang betul tidak ada lagi kendaraan. Karena kalau kondisi seperti ini Mas pasti mengurangi kecepatan. Sepeda motor biasanya akan ngambil posisi di sini. Ya, setelah dari itu emang ada ngurangin kecepatan. Setelah setelah lurus lagi jalannya kan, kecepatan gua agak naik lagi. Nah, pas ketemu mobilnya itu, baru ngurangin lagi. Nah, di saat ngurangin itu, itulah sepeda motor dan tidak sabar langsung masuk. Namanya juga di daerah kampung kan, dia rutanya nggak ada yang masalah surat-surat ya ada, telepon yang pakai. Itu satu lagi, ketika mengemudi itu kita memiliki 3 kualitas dasar itu: lihat, pikirkan, dan lakukan. Nah, lihat inilah yang paling penting.